Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Pratama Suhardani dari Teknologi Revisi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi atau menjelaskan tentang komunikasi serial UART pada sistem embedded. Oke, jadi nanti akan dijelaskan konsep dasar UART-nya, terus frame datanya, pengaturan baud rate, terus metode pengolahan mulai dari polling, interrupt, atau DMA juga. Dan nanti kita akan mengimplementasikan pada STM32 dan ESP32. Hal ini ditujukan untuk mahasiswa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi apa itu komunikasi serial? Nah, definisinya, metode pengiriman data bit per bit melalui satu jalur maupun dua arah ya teman-teman, sehingga efisiensi untuk jarak jauh dan membutuhkan kabel lebih sedikit dibanding paralel. Sebentar, ini saya ubah dulu tata letaknya. Oke, kita next. Nah, serial sama paralel itu keunggulannya apa? Kalau paralel itu banyak jalur teman-teman, throughput tinggi, jarak pendek. Sedangkan kalau serial itu sedikit jalurnya, terus lebih stabil pada jarak jauh juga, terus lebih murah dan scalable. Oke, masuk ke jenis serial. Synchronous SPI atau SI2C teman-teman. Ini berbagi untuk clock, terus asynchronous UART tanpa clock, sinkronisasi melalui start atau stop bitsnya. Nah, kita masuk aja ke konsep dasar UART. UART atau URT ini merupakan kependekan dari Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Itu adalah protokol serial asinkronus untuk komunikasi point to point. Ciri utamanya full duplex, TX dan RX-nya terpisah. Tidak memerlukan garis clock, sehingga sinkronisasi dilakukan oleh start dan stop bit. Oke, jadi kalau misalkan ada full duplex, itu pengiriman dan penerimaannya bersamaan melalui garis yang terpisah teman-teman. Terus ada lagi point to point, ini biasanya 1:1 antar dua perangkat atau melalui multiplexer, level shifter jika perlu. Terus ada start atau stop, ini logikanya sederhana teman. Start untuk low, stop untuk high. Ini memungkinkan bagaimana menyelesaikan sampling bitnya. Nah, di sini ada struktur data UART-nya. Struktur data UART itu ada 8 bits. Ini ada frame UART terdiri dari start bit, terus ada data bit sama parity bit opsional, atau terus dilanjut sampai stop bit. Nah, contoh konfigurasi yang paling umum itu ada 8N1, yang mana itu terdiri dari 8 data bit, no parity, dan 1 stop bit teman-teman. Kita masuk pembahasan lebih lanjut. Start bit ini adalah logika low yang menandakan awal frame menerima mulai sampling setelah deteksi teman-teman. Jadi low itu udah mulai deteksi, nah itu awal, kita sebutnya start bitnya teman-teman, logik awalnya. Nah, terus ada data bits. Di sini biasanya 7 atau 8 bits. Ini LSB dulu ya teman, atau last second bits, atau yang paling terakhir ya teman-teman. Terus ada parity opsional. Jadi ada event ODD non deteksi error tunggal, itu bukan koreksi teman-teman. Nah, di sini parity ini jarang ya teman-teman ada koreksinya. Terus di sini yang terakhir ada stop bit. Ini logika high menandakan frame 1 atau 2 di bit stop, memungkinkan toleransi timing. Nah, di sini ada contohnya, kita bisa perbesar ya. Ini speedometer teman-teman. Contohnya. Nah, di sini baud rate. Nah, di sini baud rate sinkronisasi waktu. Jadi kita bahas baud rate. Jadi baud rate itu kayak jumlah simbol bit per detik gitu.
Jadi ada berapa simbol bit per detik. Nah, kedua perangkat harus menggunakan baud rate yang sama untuk komunikasi yang berhasil. Kayak gitu. Contoh nilai umumnya itu udah diatur ya teman-teman, ada 1600, 19200, 38400 dan sebagainya. Dan ada yang paling sering juga dipakai, ada 115.200. Nah, perhatikan jitter clock. Di sini jitter clock, jika toleransi errornya persen dan fraction baud pada MCU dapat mempengaruhi reliabilitas. Pilih baud rate yang mencapai dengan akurasi clock system. Nah, di sini ada metode pengolahan data UART. Di sini ada polling, yang mana di sini adalah CPU secara periodik mengecek register RX, mudah diimplementasikan, tidak efisien untuk aplikasi latensi rendah untuk throughput tinggi teman-teman. Terus ada interrupt. Di sini interrupt kayak UART-nya itu memicu interrupt saat data tersedia, sehingga efisien pada bebannya sedang, butuh handler dan ring buffer untuk throughput busnya. Terus ada DMA, direct memory access, jadi langsung ke memorinya teman-teman, gampangnya gitu, sehingga transfer data langsung antar peripheral dan memori tanpa beban CPU, jadi langsung ke memori ya teman-teman. Nah, ini ideal untuk aliran data besar atau komunikasi berkecepatan tinggi seperti itu. Nah, kita masuk ke UART pada STM32. Nah, contohnya di sini aku pakai STM32 F103 teman-teman. Nah, di sini F103 memiliki USART 1, USART 2, USART 3, yang mana ini hanya penamannya saja ya teman-teman. Ini nih konversi UART juga teman-teman. Nah, di mana di sini ada pin TX dan RX pada alternate function, AF relatif tetap. Terus ada mendukung interrupt DMA dan hardware seperti CRC. Nah, tapi di sini perlu adanya konfigurasi dari APB1 dan atau APB2 untuk akurasi baud rate-nya teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat, di sini ada pin-pinnya teman-teman, ada pin GND, terus switch clock, switch input output ada sama 3,3 volt. Nah, di sini ada boardnya STM32. Ini teman-teman bisa dapat dilihat, ini blue pill-nya ya teman-teman, yang akan saya pakai untuk praktikum. Nah, oke, kita langsung masuk ke praktikumnya. Kita coba langsung ke praktikumnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk programnya. Jadi kita menggunakan board STM32, microcontrollernya STM32 F103 dan gunakan LED 2 di sini, lalu push button 1 dan 2. Sedangkan LED 1 di sini dihubungkan dengan PB16 dan PB19. Nah, di sini kita tekan di antar mukanya. Di sini kita tombol yang LED2 kita tekan, maka dia akan menyala. Nah, di sini kita off-kan dulu satu, ini akan mati, lalu di off-kan juga. Aduh, mati. Nah, di sini untuk push buttonnya kita tekan juga. Nah, di sini dia pasti akan menyala teman-teman. Nah, di sini kalau itu tadi sudah yang STM32, sekarang kita lanjut ke yang UART pada ESP32. Yang mana jika lihat di sini, ini ESP32 yang jenisnya WROM ya teman-teman, karena ESP32 juga memiliki berbagai jenis. Yang saya pakai ini yang ESP32 yang WROM ya teman-teman, yang biasa. Terus di sini dia memiliki sama 3 pin ya teman, yaitu UART 0, UART 1 dan UART 2 teman-teman. Nah, pin UART dapat di remap ke berbagai GPIO, sangat fleksibel untuk routing. Jadi kayak nggak mesti di pin tertentu saja ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada berbagai pin. Jadi di sini misalkan GPIO 4, di sini tidak hanya RTC saja, tapi ada ADC, touch, dan ini OD WP juga teman-teman, kayak gitu. Nah,
sehingga hardware Vivo Buffer membantu mengurangi interrupt frekuensi. Terus juga ada dukungan integrated driver seperti Even QQ atau RTX buffers, atau juga bisa flow control. Dan di sini ada catatan UART0 sering dipakai untuk logging. Pertimbangan penggunaan UART lain untuk aplikasi serial penggunaan ya teman-teman. Nah oke, kita langsung coba masuk aja ke praktikumnya seperti apa. Nah, jadi di sini untuk percobaan kedua yaitu menggunakan STM, dan ini untuk Ya, programnya. kita masuk ke praktikumnya untuk yang ESP32. Lalu di sini ada rangkaiannya. Kita menggunakan Di sini menggunakan STM 2 LED dan 2 push button, maksud saya. dan menggunakan Ini programnya. Nah, di sini ada rangkaiannya. Di sini kita pakai 2 Terus, LED run. dan 2 push button Tuh, dan di run. menggunakan modul tambahan ya teman-teman. Nah, ini kita run, lalu di sini nanti di sini. muncul tampilan GUI pada Python. Nah, Coba kita run dulu aja teman-teman. Nanti Nah, kalau, di sini langsung muncul antar mukanya ya teman-teman, atau GUI yang ada pada Python ya teman-teman. Nah, di sini pada saat push button ditekan di sini, nanti kita, maka yang di sini dia akan menyala. tekan aja ya teman-teman. Di sini LED-nya kita buka dengan pin PB16 dan satunya itu ada Sini dia, pin PB plate yang kedua dia akan menyala. 21 dan 22 ya teman-teman. LED 1 pin 22 21 dan pin dan LED ini ada prinsip koneksivitas antar MCU dan manajemen data. Koneksi fisik hubungan seperti TX ke RX ini kan cross, terus ada RX ke TX dan GND bersamaan. Nih di sini pastikan ketika level voltase kompatibel antara TTL 3,3 versus 5 volt perlu level shifter teman-teman. Terus di sini ada ring buffer. Dia menyimpan data RX berkelanjutan untuk menghindari kehilangan paket saat handlernya sibuk. Pointer head atau tile dan penanganan overflow wajib diperhatiin. Terus ada framing dan CRC. Kayak ini menggunakan protokol framing kayak start marker, lightnya, panjangnya, terus pilot, checksum, dan CRC checksum untuk mendeteksi kesalahan. Ini untuk terapkan timeout bersaing. Oke, ini merupakan programnya seperti ini. Terus ini rangkaiannya teman-teman. Di sini menghubungkan dengan i2 STM32F103 dihubungkan dengan ini Arduino sama saya SP32 dihubungkan dengan RTX. Terus di sini dihubungkan dengan komputer yang sudah ada programnya teman-teman. Di sini ini nanti menyalakan indikator LED. Di sini ada 1 2 3 4 urutannya dari kanan. Oke. Nah, di sini kita compile dulu. Compile. Nah, di tandanya compile dia kelap-kelip ya teman-teman. Di sini oke, udah sukses. Langsung kita jalankan GUI-nya. Kita jalankan GUI. Nah, di sini kita konekkan saja. Di sini saya pakai COM9 karena sudah sesuai dengan di sini COM9. Nah, jika sudah, maka di sini kita aktifkan LED 1 nyala. Nah, di sini nyalanya seperti ini ya teman-teman. Lalu LED 2 saya on kan. Ini on LED 2. Terus di sini juga LED 3 nyala. Lalu LED 4 nyala. Oke. Lalu di sini indikatornya nyala ya teman-teman. Lalu saya off-kan semuanya. Nah, terus di sini kalau push button saya tekan, nah di SW-nya ini dia akan kedap-kedip. Nah, di sini ada indikator SW1 rilis dan ini. Oke, mungkin itu saja percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesan perpotong. Nah, oke. Di sini yang bisa dapat disimpulkan, jadi intinya dulu ya teman-teman, UART itu sederhana.
Jadi andal untuk komunikasi point to point. Frame-nya itu terdiri dari start, data, priority, sama stop. Konfigurasi yang umum itu ada 8N1 dan ada konfigurasi lainnya selain itu ya teman-teman. Terus untuk implementasinya, pilih metode pengolahan seperti polling, interrupt, atau DMA sesuai kebutuhan latensi atau throughput yang sudah aku jelasin sebelumnya teman-teman. Terus ada platformnya, kita bisa pakai STM32, F, dan keunggulannya itu ada AF dan fitur hardware-nya kuat. Sedangkan kalau SP32 itu pin remapping, jadi bisa dipakai di pin mana aja. Terus ada DV4 flexible. Nah, aku bisa rekomendasiin teman-teman bisa gunakan ring buffer serta framing protocol dan CRC untuk komunikasi yang lebih bagus lagi, karena uji toleransi baud rate dan latency pada perangkat yang nyata teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.